Hello guys, welcome back to the channel. Di video kali ini kita bakal ngerakit V3 NO Gundam MG 1/100 versi yang sudah dilengkapi metal frame internal. Kita bakal lihat kualitas partnya, proses perakitannya, detail yang ditawarkan, sampai hasil akhirnya setelah semua armor dan decal terpasang. Jadi buat kalian yang penasaran apakah kit ini layak dibeli atau enggak, langsung aja kita mulai. Pemotongan anak. Kesan pertama saya cukup positif, kualitas plastiknya terasa baik, detail yang dihasilkan tajam, bahkan cukup mendekati kualitas master grade dari Bandai. Beberapa part juga sudah mendapatkan pre-painted detail langsung dari pabrik, sehingga tampilannya lebih menarik, tanpa perlu pengecatan tambahan. Hal lain yang saya suka adalah sebagian besar part penting sudah menggunakan sistem undergate. Bekas potongan runner jadi lebih tersembunyi dan tidak terlalu mengganggu penampilan akhir gate. Meskipun begitu, tetap perlu sedikit perapihan menggunakan cutter untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bersih. Perakitan. Setelah seluruh part selesai dipotong dan dirapihkan, proses perakitan pun dimulai. Secara keseluruhan, pengalaman merakit kit ini sangat menyenangkan. Hampir semua part memiliki fitting yang baik dengan sistem snap fit yang presisi. Saya tidak menemukan kebutuhan untuk melakukan modifikasi, mengikir part, ataupun menggunakan lem pada proses perakitannya. Bagian metal frame yang awalnya saya khawatirkan ternyata juga sangat mudah dirakit. Semua komponen dapat terpasang dengan baik dan memberikan kesan kokoh pada struktur internal kit ini. Namun ada satu catatan kecil pada area tangan. Ball joint dan lubang penerimanya terasa terlalu rapat sehingga cukup sulit dipasang. Untuk mengatasinya, saya membuat sedikit sayatan pada bagian lubang agar joint dapat bergerak dan terpasang dengan lebih mudah tanpa memberikan tekanan berlebih pada part. Selain masalah kecil tersebut, keseluruhan proses perakitan berjalan lancar dan menjadi salah satu aspek yang paling saya sukai dari kit ini. Tempel slide decal. Setelah seluruh subassembly selesai dirakit, saya melanjutkan ke tahap pemasangan water slide decal. Jumlah decal yang disediakan sebenarnya sangat banyak, bahkan cukup berlebihan untuk ukuran satu kit. Banyak decal berukuran sangat kecil yang membutuhkan ketelitian dan waktu ekstra untuk pemasangannya. Karena jumlahnya yang begitu banyak, saya memutuskan untuk tidak memasang seluruh decal yang tersedia. Dari sisi material, menurut saya, kualitas decal masih bisa ditingkatkan. Lapisan film terasa sedikit tebal, dan proses penempelannya juga tidak semudah yang saya harapkan. Bahkan setelah menggunakan Tamiya Mark Fitstrong, beberapa decal masih memerlukan perhatian lebih agar dapat menempel dengan sempurna mengikuti kontur permukaan part. Panel lining. Setelah tahap decal selesai, saya melanjutkan ke proses panel lining. Disinilah detail desain kit ini benar-benar terlihat. Hampir seluruh permukaan armor dipenuhi lekukan, panel line, dan detail mekanikal yang cukup kompleks. Prosesnya memang membutuhkan kesabaran, karena jumlah detail yang harus dikerjakan cukup banyak. Untungnya, kedalaman panel line pada kit ini sudah dibuat dengan sangat baik. Saya tidak perlu melakukan rescribing ataupun modifikasi tambahan. Cukup mengaplikasikan panel liner pada garis yang sudah tersedia, dan detail-detail tersebut langsung terlihat lebih hidup. Setelah seluruh panel line selesai, sisa lebihan cat dibersihkan secara perlahan dan detail menggunakan Tamiya Thinner X20. Fungsinya menjaga estetika dan detail kit dan membersihkan cat tanpa bekas. Perlu diperhatikan pemilihan thinner, jangan sampai menggunakan yang dapat merusak permukaan material kit. Merakit semua. Setelah seluruh detail selesai, diberi panel lining, langkah terakhir adalah memasangkan seluruh komponen ke main body. Proses ini relatif mudah dan tidak menemui kendala berarti. Hanya pada beberapa bagian diperlukan sedikit penyesuaian posisi saat pemasangan, agar part dapat masuk dengan sempurna ke tempatnya. Setelah menemukan sudut yang tepat, seluruh komponen dapat terpasang dengan baik dan menghasilkan tampilan yang solid serta presisi. Salah satu bagian yang paling saya tunggu dari kit ini tentu saja adalah fin funnel, yang menjadi ciri khas utama RX-93 NO Gundam. Dari sisi desain, detail yang diberikan cukup memuaskan. Pemisahan part dan detail panel
pada setiap fin funnel terlihat baik, sehingga tetap menarik meskipun hanya mengandalkan warna bawaan kit tanpa pengecatan tambahan. Namun karena ukuran fin funnel yang cukup besar dan bobot keseluruhannya yang tidak ringan, proses pemasangannya memerlukan perhatian ekstra. Saat melakukan pemasangan maupun pengaturan pose, beberapa bagian dapat terlepas apabila tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi saya sarankan untuk meluangkan waktu dan tidak terburu-buru pada tahap ini. Meskipun membawa beban fin funnel yang cukup besar di bagian belakang, postur keseluruhan kit tetap terlihat sangat baik. Salah satu keunggulan yang langsung terasa dibandingkan versi benda yang pernah saya coba adalah kit ini tidak menunjukkan gejala membungkuk atau terlihat encok. Kehadiran metal frame memberikan kekakuan tambahan pada struktur internal, sehingga model tetap mampu berdiri dengan tegap dan mempertahankan siluet khas NU Gundam dengan sangat baik. Udah jadi! Setelah seluruh proses perakitan, pemasangan decal, dan panel lining selesai, saatnya melihat hasil akhir dari kit ini secara keseluruhan. Dari sisi desain, kit ini menawarkan tingkat detail yang sangat baik. Permukaan armor dipenuhi berbagai panel line, lekukan mekanikal, dan detail tambahan yang membuat tampilannya terlihat padat dan menarik dari hampir setiap sudut pandang. Jika dibandingkan dengan desain original New Gundam dari Bandai, terdapat cukup banyak perbedaan yang langsung terlihat. Sebagai produk bootleg, saya melihat perubahan tersebut bukan hanya sebagai tiruan semata, tetapi juga sebagai interpretasi desain yang membuat kit ini memiliki identitas dan keunikannya sendiri. Untuk urusan artikulasi, performanya bisa dibilang cukup baik meskipun tidak menjadi nilai jual utama kit ini. Postur tubuh yang besar, penggunaan armor yang masif, serta ukuran fin funnel yang cukup berat membuat beberapa gerakan menjadi lebih terbatas dibandingkan kit dengan desain yang lebih ramping. Menurut saya, kekuatan utama kit ini bukan terletak pada fleksibilitas artikulasinya, melainkan pada kehadiran visualnya dengan ukuran yang besar, detail yang melimpah, serta dukungan metal frame yang kokoh. Kit ini mampu memberikan impresi yang sangat kuat saat dipajang sebagai centerpiece dalam koleksi. Secara keseluruhan, V3 Rex 93 NU Gundam Metal Frame berhasil memberikan pengalaman perakitan yang menyenangkan, detail visual yang memuaskan, dan postur yang kokoh. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan pada area tertentu, seperti kualitas water slide, decal dan pemasangan fin funnel yang perlu perhatian ekstra, kelebihan yang ditawarkan jauh lebih menonjol dibandingkan kekurangannya. Dan itu dia hasil akhir dari V3 RX 93 NU Gundam Metal Frame untuk Scar keseluruhan. Build experience 9/10. Detail dan design 9,5/10. Stability 9,5/10. Articulation 7,5/10. Value for money 10/10. Secara keseluruhan, ini adalah kit dengan detail yang sangat baik, metal frame yang kokoh, dan desain unik yang berbeda dari versi Bandai. Meskipun artikulasinya cukup terbatas karena ukuran dan armornya yang besar, tampilannya saat dipajang benar-benar impresif. Kalau ada model kit lain yang ingin kalian lihat di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy building!